saya Negara Tim Perkenalkan, nama saya Beatrix Delania Putra, NIM 131220024. Perkenalkan, nama saya Kamelia Marcella dengan NIM 131220040. Hari ini kita akan memberikan tanggapan terkait pasal 55 peraturan perundang-undangan Majapahit. Dengan alasan setuju atau tidaknya pasal tersebut yang akan kami berikan tanggapan. Pasal 55 saya setuju jika seorang pencuri tangkap kalau pencurian dikenakan pidana mati karena banyak milik gantungnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu mempunyai hamba laki-laki dan perempuan, hamba itu tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi diberikan dari kepalatannya kepada pencuri yang bersangkutan. Kalau menurut saya itu saya tidak setuju dikarenakan poin pertama adalah hukuman yang berlebihan. Jadi untuk pidana mati itu pencurian bisa dianggap sebagai hukuman yang tidak proporsional, terutama jika mempertimbangkan konteks di mana pencurian mungkin dilakukan karena kebutuhan ekonomi atau kelaparan. Terus yang kedua, pada dampak keluarga. Dampak keluarga mengambil alih istri, anak, dan harta pencuri memberikan dampak sosial yang besar dan dapat menghancurkan keluarga yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Pengambilan alih harta dan hak atas keluarga tanpa proses hukum yang adil menimbulkan pertanyaan tentang hak asasi manusia dan keadilan. Kalau dari saya sendiri, saya setuju karena aturan semacam itu sangat relevan dalam menjaga stabilitas sosial di kerajaan sebesar Majapahit yang terdiri dari banyak etnis dan kelompok sosial. Aturan hukum yang tegas dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi rakyat serta menghindarkan mereka dari tindakan kriminalitas yang dapat merusak keharmonisan. Menurut saya tidak setuju karena resiko kurangnya rehabilitas. Pasal ini tidak memberikan ruang bagi rehabilitas pelaku. Pendekatan yang lebih manusiawi dapat seperti program rehabilitasi dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan di masa depan dan membantu pelaku berintegrasi kembali ke masyarakat. Yang kedua, resikonya lebih kekuasaan. Pemberian hak tersebut pada raja untuk mengambil alih harta dan tanah dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan kekuasaan. Ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak selalu didasarkan pada keadilan, tetapi pada kepentingan pribadi atau politik. Sekian tanggapan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Haidar Muhammad Ali, NIM 13118025. Pendapat saya mengenai aturan tersebut adalah tidak setuju. Karena walaupun aturan tersebut dapat menegakkan keadilan dan ketertiban, namun dalam aturan tersebut bahwa terpidana atau masyarakat yang tertangkap mencuri akan dihukum mati, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik. Manusia adalah makhluk yang berkembang dan dapat menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Sehingga lebih baik aturan dibuat agar masyarakat atau pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk dapat menyadari kesalahannya dan perbuatannya sehingga dapat menjadi masyarakat yang lebih baik ke depannya. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalafatul Maisari dengan NIM 13122000044. Saya dari mata kuliah perancangan perundang-undangan kelas R, kelompok 2. Di sini saya melanjutkan pendapat dari anggota kelompok kami mengenai ketidaksetujuan dari pasal 55 Undang-Undang Majapahit, yang dimana pasal tersebut merupakan hukuman bagi pencuri yang memiliki sisi negatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pertama, dalam ketidakadilan terhadap keluarga. Pasal ini menyatakan akan mengambil alih anak dan istri pencuri sebagai konsekuensi dari tindakan pencurian adalah tindakan yang sangat tidak adil. Keluarga pencuri tidak seharusnya dihukum atas tindakan individu tersebut, terutama jika mereka tidak terlibat dalam kejahatan. Hal ini mengakibatkan penderitaan dan ketidakadilan
bagi orang-orang yang tidak bersalah. Pasal ini juga tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi anak-anak dan keluarga korban pencurian. Mengambil anak dan istri pencuri tanpa mempertimbangkan nasib mereka adalah tindakan yang brutal dan tidak humanis. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dari pasal ini memberikan wewenang yang besar kepada raja, mengambil harta dan tanah seseorang secara sewenang-wenang tanpa proses legal yang sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat, di mana raja dapat menggunakan pasal ini untuk kepentingan pribadi ataupun politik. Terima kasih. Nama saya Ani Sofiatun dengan NIM 131200164. Saya akan melanjutkan pendapat dari kelompok kami atas ketidaksetujuan kelompok kami mengenai pasal 55 Undang-Undang Majapahit yang mengatur hukuman mati bagi pencuri. Pasal 55 Undang-Undang Majapahit yang mensyaratkan hukuman mati bagi pencuri ternyata merupakan tindakan atau perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi. Sanksi hukuman mati yang diberikan kepada pencuri merupakan sanksi yang paling ekstrim dan tidak patut diberlakukan untuk tindakan kejahatan biasa. Hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk represi yang berlebihan dan tidak fleksibel dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Contohnya, bagi seorang pencuri yang tidak memiliki motif tertentu yang kuat, tetapi lebih karena kekurangan atau kesulitan ekonomi, hukuman mati mungkin sangatlah tidak adil dan manusiawi. Lebih dari itu, hukuman mati bagi pencuri tersebut tidak memberikan kesempatan pelaku untuk memperbaiki perbuatannya untuk hal yang lebih baik. Dengan adanya penerapan hukuman mati tidaklah efektif karena menurut kami sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia, di mana sifat manusia itu sendiri bisa saja melakukan kesalahan.